warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Bertemu lagi dengan kita di podcastnya Semansa Paski Entertainment. Nah, episode kali ini, episode tepatnya episode 16. Kemarin ada episode bonus, episode spesial. Yang ini lebih dari itu. Episode paling spesial. Nah, Bang ya? Spesial banget, iya, Pak. Paling spesial untuk episode ini karena kita kedatangan tamu, ibu spesial kita, ibu kepala sekolah, Ibu Rina Saptiani. Nah, sebelum kita lanjut, saya jadi hostnya hari ini. Hari Jumat ya, Bang ya? Iya, Pak. Hari Jumat berkah. Kemudian ini kameramen saya bawa sebenarnya karena hostnya satu lagi nggak mood karena kendala. Jadi mau nggak mau kameramen kita ganti jadi co-hostnya ya Pipang ya. Iya. Alhamdulillah. Agak grogi sedikit di sini ya, Pak. Santai aja. Oke, kita lanjut aja. Mumpung waktunya ini agak singkat sebenarnya, kita maksimalkan aja. Selamat datang kepada Ibu Rina di podcastnya kami, podcastnya Semansa Paski Entertainment dalam ekstrakurikuler jurnalistik Semansa Paski. Makasih atas undangannya. Langsung saja Langsung aja, Bang ya. Langsung saja dari ya baik, Bu. Mungkin di sini kami akan bertanya dulu, Bu, dan perkenalan dulu lah gitu kan. Maaf agak grogi ya. Langsung bertanya ya. Iya, langsung bertanya. Ibu, baik. Ibu silakan perkenalkan diri dulu, Bu. Perkenalkan diri. Saya Ibu Rina Saptiani. Di sini saya bertugas sebagai kepala sekolah di SMA 1 Payung Sekaki. Mulai bertugas pada bulan Maret. Bulan Maret tahun 2024. Jadi melihat Payung Sekaki ini, waktu saya baru diangkat tuh baru 2 kali itu. Pertama waktu ada kunjungan kepala sekolah se-Kabupaten Solo, dan yang kedua yaitu pada saat saya dinyatakan bertugas di sini. Oh, berarti waktu kunjungan apa ya kameramen dulu? PKKS ya? MKKS. Road to School. Road to School ya, Bu ya? Iya, Road to School. Road to School. Oke. Jadi begitulah perkenalan dari kepala sekolah kami ya, guys ya. Jadi sekarang kami akan bertanya kepada Ibu. Banyak ini pertanyaannya. Iya, ini banyak pertanyaan ya, Bu. Agak grogi Iya. sih, Bu. Lanjut, Pak. Baik. Cerita atau kisah Ibu selama mengajar di sekolah itu ada nggak, Bu? Jadi Atau- mungkin kisah perjalanan Ibu mungkin perjalanan boleh diceritakan, boleh berbagi sama kita ya, sama pemirsa juga yang nonton. Bagaimana sih kisah Ibu kok maksudnya mengambil menjadi pilihan guru itu sebagai pilihan dalam hidup ya, karena guru kan tuh apa gimana sepanjang hidup kita jadi guru gitu ya, Bu. Banyak kisahnya, sangat panjang kalau diceritakan semua, tapi satu poin-poin ya. Poin-poinnya yaitu yang pertama, saya tuh cita-citanya nggak jadi guru pertama. Waduh, nggak jadi Ya, guru. pertama nggak jadi guru. Yang pertama Tapi kan bukan berarti pelarian ya, Bu ya. Bukan pelarian. Karena kalau waktu kecil kita kan bercita-cita tuh melihat orang tuh yang bagaimana gitu, yang cantik, tinggi, jadi apa gitu. Jadi pramugari yang pertama tuh. Pramugari, iya. Dengan bertambahnya ilmu kita, perkembangan. Kalau pramugari dengan posisi atau dengan postur tubuh seperti ini nggak mungkin. Ya kan ya. Kita harus melihat Realistis sesuatu itu. itu realistis. Iya. Dengan kelemahan kita bisa melihat di mana kelebihannya, kelebihan kita. Itu salah satu pelajaran nanti. Jadi setelah berjalannya waktu, maka orang tua saya yang menganjurkan kalau perempuan tuh sebaiknya jadi guru. Oh, jadi guru ya. Kok saya Jadi, lagi gimana nih, Bu? Itu kan namanya orang tua tuh Iya, pengennya jadi guru. Terus saya pikir-pikir bagus juga. Jadi waktu tamat SMP daftar ke SPG. SPG. Iya. Berarti dulu nggak SMA namanya, Bu? Kan kejuruan tuh, kejuruan. ada SMA, ada SPG,
ada SMK, nah itu STM dulu ada kan. Kalau SPG itu sekolah pendidikan guru. Nah, tamat SMP bisa masuk nanti jadi guru SD. Nah, dulu kan gitu. Terus dianjurkan kepada oleh orang tua, nggak usah kita masuk SPG sekarang dulu, jadi masuk dulu SMA. Akhirnya karena patuh dengan orang tua, kan ini istilahnya orang tua nih. Jadi melanjut ke SMA. Waktu di SMA udah kelas 3 masuk kalau sekarang kan namanya UNP, dulu IKIP. Ya, IKIP Padang. IKIP, Ya. Di IKIP Padang ambil jurusan apa ya gitu. Jadi karena kehidupan orang tua kan standar kan, dibilang mampu. Kalau banyak anaknya sekolah tentu ada juga kurangnya. Jadi saya milih, jadi ibu milih jurusan itu kimia. Jurusan kimia. Kenapa? Ada Chemistry. Kimia lagi. Kenapa kimia? Nah, karena ini ada rumus kimia. Bukan itu. Bukan itu ya. Karena saya mikirnya bagaimana supaya orang tua saya tuh nggak terlalu sulit untuk membiayai kakak saya, kebetulan jurusan kimia juga. Jadi nanti bukunya kan bisa ganti-ganti. Jadi itulah. Berarti udah turun temurun gitu ya? Turun temurun. Jadi disitulah makanya saya ambil jurusan kimia. Dan supaya nanti bukunya bisa berganti dengan kakak. Dengan kakak perempuan saya. Jadi perjalanannya tamat tahun 92. 92 Bu. Ya, tahun 92. Berarti saya umurnya 1 tahun dulu. Ini belum lahir lagi. Jangan-jangan orang tuanya. Masih mikir-mikir ya. Nah, itulah Bang. Jadi pelajaran hidup lah. Tahun 92 tamat IKIP, daftar jadi PNS tahun 92 bulan September aja. Bulan September 92. Awal ibu mengajar di SMA itu tahun berapa Bu? Tahun 93. Tahun 93. Di SMA 1 Bukit Sundi. Bukit Sundi. Sundi. Oh, berarti udah di Solo juga ya? Iya, udah di Kalau Solo. boleh tahu kampungnya Ibu dari mana sebenarnya? Kampungnya saya lahirnya di Padang Panjang. Lahirnya di Padang Panjang. Besar di Padang Panjang, tapi orang tua orang Jawa sama dengan Pak Agus ya. Sekampung rupanya ya. Iya, orang Jawa Toto kalau orang tua Orang saya Jawa gitu. Toto. Tapi udah kalau orang menilai saya udah orang Padang nah. Orang Padang. Karena bahasanya udah kental di Padangnya. Kalau saya masih agak totok. Iya. Kalau Pak Agus masih kentara tuh. Masih kentara. Sewajah-wajahnya kentara. Lahir sebagai orang Jawa. Tapi sebenarnya Bu ya, ini curhat jadi saya jadi curhat ya. Jadi orang Jawa di Sumatera itu jadi serba salah. Karena di Sumatera dibilang orang Jawa. Ketika di Jawa orang Sumatera. Jadi mana sebenarnya kan gitu. Sama Pak, saya kadang sama teman-teman juga dibilang, "Lu orang Jawa ya?" "Bukan, saya orang Sumatera, asli Sumatera," kata saya kan. Emang orang Jawa? Pak? Saya orang asli sini Bu. Oh gitu. Iya, tapi orang banyak melihat dari wajahnya, wajah gitu kan. Cara ngomong juga. Ngomong juga gitu. "Lu orang Jawa ya?" kata teman kan. Kebetulan teman-teman banyak juga orang dari luar gitu. Seiring berjalannya waktu lu berkenalan. "Lu orang Jawa juga ya?" kata orang. "Bukan." "Atau bapak lu orang Jawa?" "Bukan, bapak gua orang asli Sirukam." kata saya kan. Itu kan Bu. Iya. Mungkin karena bahasa atau apa gitu jadi terjadilah apa gitu kan. Tapi harusnya Pipa enggak lah ya Bu ya. Iya. Dia lahir di Sirukam. Masa wajahnya Jawa? Ya enggak tahu. Jadi curiga ya. Karena ya mungkin karena kultur di rumahnya kan cara berbahasanya mungkin bahasa Indonesia ya Pak Iya, di rumah. bahasa Indonesia juga jadi di rumah gitu. Kalau di pergaulan kita tentu lebih bahasa Minang yang lebih dikata gitu. Oh, baik Bu, jadi di cerita Ibu mengajar di sekolah gitu Bu, ada nggak sih Bu siswa yang paling nakal atau apa bagi Ibu kan sebagai pengalaman guru, uniknya ya Pak ya gitu. Yang membekas sampai sekarang. Membekas sampai sekarang gitu. Mungkin nanti jadi apa ya? Mungkin kalau mana tahu ditonton sama anak gue mungkin jadi ingat dia Jadi ya. ingat sama- Siapa tahu jadi siswa-siswa di sini juga jadi motivasi lah Iya. pengalamannya gitu Bu. Mungkin kalau berbeda ya, setiap guru itu berbeda menghadapi siswanya gitu. Jadi punya trik-trik tertentu. Bagi saya mungkin
lebih condong kepada membangun karakter mereka, bukan nilai pelajaran yang diutamakan. Karakternya. Bagus sih Bu kalau kayak gitu Bu. Maaf ya kayaknya siswa ya Bu. Iya, karena kalau dilihat anak tuh nakal, kita udah berarti pikiran kita menganggap anak-anak ini nggak bisa diajarkan. Sementara kalau kita mikirnya anak ini nggak nakal, tuh pasti mereka akan dekat pada kita. Contohnya, kalau kita menganggap anak yang merokok itu melanggar, kan dia melanggar peraturan. Ya. Kalau kita sudah menganggapnya itu anak nakal, kita pun malas. Guru kita menghukum, sehingga kita malas untuk memberitahukannya atau menasihatinya. Tapi kalau kita anggap mereka itu ini pada masanya ini seperti ini anak-anak ini, jadi butuh arahan dari gurunya. Maka kita bawa mereka berkawan gitu. Berkawan tuh maksudnya tetap mereka menganggap kita guru, tapi mereka bisa curhat pada gurunya gitu. Jadi apapun selesai nanti. Segala permasalahan selesai. Iya. Mengatasi masalah memang Memang benar benar. tuntas. Tuntas. Bukan yang sebelah ya. Iya. Jadi gini Bang, mungkin kesimpulannya kan jadi kita kayak ibaratnya di bahasa Minang arek-arek lungga, ada kayak gitu ya Bu ya. Iya. Arek-arek lungga. Jadi bukan berarti kalian jadi siswa bukan harus nakal ya. Bukan Enggak begitu. betul. Nah. Jadi kalau misalnya kalian sekarang merasa siswa tidak nakal, bagus. Kalau misalnya kamu bagian kategori yang nakal, kalau dinasehatin, diarahkan, mau dong gitu untuk menjadi yang lebih baiknya. Karena semua guru tuh ingin peserta didiknya atau siswanya itu sukses melebihi kami yang gurunya ya Bu ya. Itu dia. Ya, kalau karakternya sudah baik, otomatis mereka akan patuh kepada gurunya. Iya. Iya, Kalau benar, sudah Bu. patuh dengan gurunya, berarti nanti nilainya akan tinggi juga. Tinggi. Tapi kalau sudah tidak patuh pada gurunya, tentu apa yang gurunya perintahkan tentu nggak dijalankan. Itu tidak jalankan ya. Kalau ibaratnya bahasa Jawanya udah dongkol dari Ya awal udah ya. dongkol dari awal Udah karena dongkol. maka bikinlah suasana yang Ibu harapkan tuh kalau jadi guru tuh bikinlah suasana itu senang. Anak-anak itu senang dulu. Iya benar. Jangan dipikirkan materi ini harus sampai loh gitu. Enggak, tapi senangkan anak ini dulu. Dengan mereka senang belajar, pasti materinya akan sampai. Jadi motivasi ya. Iya. Jadi senyum itu yang paling utama. Walaupun Senyum kita paling marah, utama. senyum paling Senyum utama. Kalau kayak gini sih pengen sih belajar sama Bu kepala sekolah guys. Mau belajar kimia Nah, kalau. ini filosofinya dapat ya. Tapi memang bener Bang, dari guru itu bisa menjadi motivasi. Saya kan dulu pernah siswa juga loh Bang. Iya. Jadi saya tuh ngambil jurusan geografi ya karena itu tadi ada kepedulian guru geografi kepada saya. Jadi saya kan waktu siap SMA tuh mau bingung mau cari jurusan apa gitu ya. Ingat gurunya itu Jadi peduli idola sama kita. gurunya Jadi ya. idola. Kalau Walaupun idola. dulu agak kena sering gimana? Itu wajar sih, Pak. Wajar kan. Jadi ngambil Supaya jurusan geografi. berubah lebih baik tentu Iya, ada berubah lebih baik, dikit, gitu. Kata guru-guru kan kalau salah sedikit, "Wih, ambo apong Bu. Baik pelos sih lah ya." Kus kok. Karena setelannya kurang pas ya Bang ya. Iya. Kok kita tuh nggak kurang setelan kurang pas dipaskan dulu Iya. gitu. Baik. Tapi kalau sekarang lebih ke apanya ya? Mungkin kita membangun karakter. Mungkin pendekatan-pendekatan yang lebih apa namanya? Lebih ke persuasif, ya. ke persuasifnya gitu. Karena beda zaman, beda Iya, pula beda cara pula, ngajarnya iya. gitu Bang. Beda pula generasi benar, yang Bu. Generasi dihadapi. yang dihadapi. Kalau zaman ibu dulu Pak, tuh kalau ingat ibu tuh ada kawan ibu di SD, badannya itu bobotnya besar, berisi, gitu. tapi kurang pandai matematik. Sama gurunya mang dipukul sama roll. Kalau zaman sekarang nggak boleh, nggak bisa karena anaknya udah berbeda, orang tuanya berbeda pula pola pikirnya. Iya. Kalau dulu tuh Nggak masalah siswa, dulu kan. masalahnya siswa melapor ke rumah, Ditambah. malah ditambah dengan orang tuanya Oh, lagi. iya, kan? pernah, iya, Bu. Pernah
pernah dengar cerita Pernah itu ya? dengar cerita juga, jadi Bu. beda. Kalau sekarang udah beda Udah lagi. beda lagi. Beda generasi tadi Pak. Ya, sekarang mungkin lebih Persuasif lagi ya, Bu, ya, lebih ke kita pendekatan- sebagai pendekatan. guru juga harus beradaptasi dengan generasi yang kita hadapi. Benar sih Bu, Nah, kalau iya. ini Bu, jujur nih, Iya. ini sebagai siswa nih Bu ya, belajar kalau fokus materi terus, jadinya kami itu otaknya jadi, aduh malas lah materi terus, cari ini tuh, cari itu. Gitu. Ini curhat ya, ini mungkin ya. mewakili para siswa juga nih ya. Iya, iya. materi terus gitu kan, aduh kalau kayak gini. Apalagi ceramah. Gitu gitu. Pak, pernah Bu ceramah. Kadang ceramahnya suaranya pelan, kadang teriak banget. Tapi gak ada yang masuk Ada, gitu. iya. Padahal kan kita waktu ini sekarang ini kan udah full day juga kan Iya, Bu, ya. Jadi waktu siang itu jadinya kalau materi terus dan ceramah terus gitu kan jadinya Lelah, ya. lelah Lelah, gitu iya. kan. Nggak, walaupun kita duduk kayak gini Iya. aja gitu kan. Tapi jadi otaknya tuh nggak, badan di sini, Iya, pikiran nggak di pikiran sini gitu. Pikiran kita melayang-layang gitu kan Bu. Jadi itulah Bang ya. Iya. Beda generasi, beda Beda, cara ya. belajarnya. Berarti sekarang berarti curhat nih. Iya. Dari curhat. Depan kepala sekolah. Oke Bu, Iya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Iya, oke. Jadi Banyak lanjutannya. Kembali ke balik ke laptop. Jadi Bu, kisah Ibu menjadi kepala sekolah itu bagaimana sih Bu? Kisah Bagaimana perjalanan. sih perjalanan Ibu jadi Perjalanan kepala Ibu. sekolah gitu. kisah-kisah di masa di kisah sekolah. Itu udah bisa nyanyi kita nanti. Di kisahnya ya seperti air mengalir aja, Pak. Jadi setiap apa yang kita lakukan tuh yang pertama itu ikhlas. Ikhlas. Yang kedua tanpa pamrih. Apa yang jadi tanggung jawab kita itulah yang kita kerjakan. Jadi saya jadi kepala sekolah nggak ada mikir atau kepikiran bahwa saya akan jadi kepala sekolah. Di waktu jadi guru ya jadi guru sampai 25 tahun jadi guru. Berarti seng-seng berhadiah ya Bu. Kayak gitu juga sih. Mungkin Allah tuh memberi kepercayaan. Kepercayaan, memberikan jalan. Memberikan jalan. Jadi 25 tahun jadi guru, dari guru jadi wakil gitu. Terus ada kesempatan atau diberi amanah, diberi kesempatan pada Allah lah. Jadi kepala sekolah lah tahun 2017 itu di SMA 1 Lembang Jaya. Oh itu Ibu awal jadi kepala sekolah Iya, ya Bu? awal SMA jadi 1 kepala Lembang Jaya. sekolah. Di Lembang Jaya. Halo SMA 1 Lembang Jaya. Kami ambil. Mohon maaf dulu ya. Ya 6,5 tahun di sana. 2017. 2017. Kameramennya gak nyimak apa aja tadi. Baru tahun 2024 ini di sini di SMA 1 Payung Sekaki. Berarti sekolah yang kedua dan Dan- selamat datang di di SMA 1 1 Payung Sekaki. Iya. Dinginnya kan nggak beda jauh ya Bu sama SMA 1 Sama. dulu. Kalau sama ke rasanya cuacanya. Kondisinya juga sama, dia bertingkat-tingkat juga kelasnya. Jadi Bu, kembali lagi kita ke laptop nih Bu. Ya. Jadi nggak ada laptopnya sebenarnya Bang. Ini di belakang ini. oh iya, di belakang sih. Jadi kesan pertama Ibu di SMA 1 Payung Sekaki ini apa sih Bu? Gitu Bu. Kesan pertama. Mm-mm. Jadi waktu Awal pertama Ibu Awal masuk baru gitu masuk dan ini. apa gitu sampai sekarang. Kan tadi kan ada dua kali kunjungan. Iya, dua kali rupanya kunjungan. emang di SMA Payung Sekaki gitu. Kesan pertamanya bagus. Yang pertama saya lihat kondisi sekolah dulu ya. Kondisi sekolah yang pertama tuh waktu mencari SMA 1 Payung Sekaki ini agak sulit. Agak sulit ya. Bang? Iya, Karena benar sih, Bu. Tersembunyi. itu tersembunyi Tersembunyi. satu. Kan naik tersembunyi. Yang kedua pelangnya tuh nggak jelas, terlalu kecil gitu. Jadi itu yang kesan pertamanya. Terus jauh kali nih sekolahnya. Nah, terus Sama naik, seperti saya ke teman-teman dari Solo Bu. Padahal dari Solo gitu Bu. Iya. Kan sering ke Kodim nanya kan. Ya. Lu dari mana Bang ya? SMA mana Bang katanya kan? Payung SMA 1 Payung Sekaki. Hah, di mana itu? Dekat Sirukam Dairy. Hah, Sirukam Dairy nggak ada kelihatan sekolah katanya gitu Iya. Bu. Ya mungkin itulah satu. Terus yang kedua, dan nyampe di lingkungan sekolah bagus sekolahnya. Kesan pertamanya tamannya bagus. Makasih, itu Dabe. kesan Makasih. pertama. Makasih Dabe. Jadi melihat kesan pertama itu berarti kita udah positif. Udah positif ya. Itu apanya? Positif pikiran kita bahwa kalau udah tamannya udah bagus,
udah bersih, berarti dalamnya tentu mencerminkan. Pandangan juga bebas ya kan Bu? Iya, pemandangannya pun bagus. Sebenarnya kalau untuk payung kaki dia agak tersembunyi karena letaknya ya, Iya. letak geografisnya. Tapi mungkin mungkin dengan adanya akun jurnalistik nih Bang ya, kita promo lagi Bang. Iya. Nah, orang akan lebih tahu dengan SMA 1 Payung Kaki. Nah, jadi Karena kan- nanti bisa diakses di YouTube-nya. Benar Pak. YouTube-nya Jurnalistik Internet. Nanti aja Pak. Iya, Nanti Pak. Tadi udah sebutkan padahal. Iya. Baik Bu. Jadi begitulah. Kesan kalau guru tadi kan Oh, kalau tamannya tadi ya, Iya. makan ramen. Iya, kalau guru-gurunya gimana Bu? Guru-gurunya Sama siswanya. Nah, Sama siswanya. tentu kalau melihat gurunya kita bandingkan ya, kita membandingkan. Kalau ibu tentu bandingannya di sekolah lama dengan sekolah baru. Tapi tadi nggak boleh banding-banding, Bu. Cuma membandingkan aja. Kalau pembandingannya kalau di sekolah di SMA 1 Payung Kaki ini banyak guru-guru yang masih muda-muda. Masih muda-muda. Kalau di SMA 1 Lembang Jaya itu sudah berpengalaman, banyak yang berpengalaman. Jadi walaupun kalau masih muda-muda berarti masih fresh, pengetahuannya masih baru, sehingga untuk mencapai sesuatu itu lebih mudah untuk mengajak mereka untuk berkembang. Maju dan berkembang. Maju dan berkembang. Ya, negara maju, negara berkembang belum. Kalau siswanya setiap sekolah berbeda-beda karakternya. karakter. Jadi setiap siswa itu semuanya adalah unik. Jadi individu yang unik. Jadi kita nggak bisa membandingkan gimana siswa di sana, gimana siswa di sini. Pokoknya kalau saya berpikir semua siswa itu mempunyai karakteristik masing-masing. Benar Bu. Individu itu merupakan sesuatu yang unik, sehingga kalau kita menghadapinya dengan baik atau sesuai dengan zamannya, saya rasa semua siswa itu bagus. Tidak ada perbandingan untuk siswa sini, siswa situ, nggak ada, sama semuanya. Tinggal kita sebagai guru di sini bagaimana supaya siswa ini potensinya berkembang, prestasinya muncul, meningkat. Tentu dari bagaimana guru-gurunya mau bekerja sama dengan pihak sekolah. Iya, Itu saja kuncinya. Udah dapat kunci satu, Kunci sukses. Pegang kuncinya Rata. Iya. Jadi ya mungkin itu aja ya Pak. Nggak ada pertanyaan Ada lagi ya gitu. Pak. Baik Bu, jadi ada nggak sih Bu kata-kata motivasi untuk para siswa dan juga para Walaupun guru-guru dari gitu, Bu? tadi pertanyaannya udah memotivasi kita Iya. semuanya Iya. ya. Kalau untuk guru udah dicoba ya, ya bagus ya. Iya. Kami sudah mencoba ya Pan ya. Iya, Bu. Kalau untuk guru kami mempunyai moto mungkin. Kami tidak mencari juara, tapi kami terus ingin meningkatkan kompetensinya. Bagus nih, bagus. Ini tidak juara yang kami cari ini, tapi bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Jadi semua kegiatan yang diadakan oleh Kemendikbud, oleh Capdin, oleh dinas, malah oleh yang pihak-pihak luar itu kami ikuti. Juara tidak juara, pokoknya ikut dulu. Ikut dulu. Yang penting berjuang dulu. Berjuang dulu. Sekalian untuk memperkenalkan si sekolah. Sekolah kita ini harus diperkenalkan. Iya benar. Soalnya orang banyak juga yang nggak tahu gitu kan Bu. Kayak negara Konoha ya. Negara tersembunyi ya. Kalau untuk Kalau para untuk siswa Bu, kalau untuk siswanya apa ya Pak? Kalau ibu suruh pokoknya rajin belajar, itu udah umum Udah ya. umum ya, Bu. Ya, rajin belajar sekolah yang benar. Jadi kalau untuk siswanya ya, marilah siswa-siswa SMA 1 Payung Kaki kembangkan diri mereka, Anda semua, dan gali potensi yang ada pada Anda semuanya. Kita akan mengikuti semua kegiatan yang Anda inginkan dengan syarat Anda harus banyak latihan. Jadi kunci utamanya seluruh kegiatan harus berdasarkan latihan yang dilaksanakan.
Tuh dengerin tuh para siswa, jangan lupa ikuti Jadi terus sebelum berjuang harus ada latihan dulu. ekstrakurikulernya Harus juga latihan gitu. dulu. Ada latihan dulu. Ada latihan juga gitu. Karena Jadi kalau nggak ibaratnya ada kalau latihan, mau perang berarti kita udah siap ya, mental mentalnya. samanya semuanya lah, fisik dan mentalnya lah. sama dengan orang perang lah, Ya. Pak Agus. Kalau langsung diterjunkan tuh jadi pionnya aja gitu. Iya, jadi untuk ditembak peluru aja Ditembak kan. peluru aja. Tembak dulu aja Iya. Bu. Jadi kalau orang latihan itu pasti Punya dia strategi, bisa ya. punya strategi. Buktinya kalau di zaman perang tuh yang banyak korban kan yang sipil. Iya benar. Iya. Nah, sementara tentaranya nggak banyak yang korban. Nggak banyak. Karena tentara udah Terlatih. terlatih. Udah terlatih. Begitu juga lah siswa semuanya gitu. Jadi itu harapannya Bu Iya, ya. harapannya. Mungkin itu saja ya Pak Gus yang dapat Ya. kita Kok pertanyakan sebentar? ya. Dikit aja Bang. Mungkin aja Bu. Berapa? 26 menit. 26 menit. Nah, jadi itu harapan dari kita semua untuk seluruh siswa kita SMA 1 Paus Kaki teruslah berusaha, teruslah memaksimalkan potensi diri kalian. Ibaratnya pihak dari sekolah sudah mendekking ya, udah mendukung, mendukung kalian untuk berkembang untuk tahap yang lebih baik. Nah, itu dia. Ada lagi Bang? Mungkin segitu doang ya Gitu Pak. aja ya Pak. Oke, terakhir ya, ini masih terakhir lagi. Tadi ada pesan dari kamera kita yang nggak mau jadi host tadi. Jadi kira-kira nih Bu, apa rencana Ibu untuk ke depan untuk sekolah kita, agar sekolah kita itu lebih ke depan lagi ya, atau gimana? Lebih maju lagi atau lebih bagus lagi lah gitu. Oh gitu. Ini agak susah nih Bu, Iya, soalnya iya, pertanyaan iya, berbeda iya. nih. Kalau ini nih butuh program dulu. Program dulu. Karena rencana kan. Iya tuh, makanya Jadi yang agak-agak paling berat utama nih. gitu aja lah Pak Agus. Rencana kita nggak bisa Kita. rencana ibu aja. Iya, Jadi rencana kita. kita Bersama, Bu, ya. bersama di SMA Payung Sekaki ini bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru, kompetensi siswa. Kedepannya lebih baik lagi sehingga prestasinya meningkat. Kalau tidak bisa jadi juara, minimal kita juara 1. Juara 1. Jadi otaknya Bu. Jadi mulai gini. Iya, tidak jadi juara, tapi juara 1. Bagaimana konsepnya kayak Iya. gini? Tapi itu emang perlu kan itu. Jadi belakangnya itu tidak perlu jadi juara, Tapi tapi harus harus juara juara satu. 1 Gitu, gitu. Bang. Nah. Itu kan cita-cita kita. Cita-cita. Iya benar Bu, benar. Dan Anda semuanya harus mewujudkan kan itu. Ah. Kita semua sebenarnya Iya, kan. kita semua Ada kerjasama bagaimana kita. mewujudkan. Buktinya kemarin kita ada yang juara 1 ya. Iya, Pak ada Agus, juara 1 apa? yang di apa? Poster. Di Poster, Jurnalistik, ya. ya, jurnalistik. dari Kan tidak jurnalistik, nyangka-nyangka. tak nyangka-nyangka. Masalahnya Si- terus digenjot kan. Si Dion ya, dari si Dion. Terus yang ya, Taura juga ada Bu, Taura yang tingkat online, nasional tingkat ya. nasional. Tingkat nasional. Kan nggak terpikir selama ini bahwa kita bisa. Kita bisa. Jadi itu aja kuncinya. Kita ikut semua kegiatan. Kegiatan. Yang penting kita juara satu. Sudah lumayan ya Bu, Iya. tingkat nasional. Iya, tingkat nasional. Sementara kemarin ini belum berkembang ya Belum Pak. berkembang, belum maksimal. Belum maksimal karena mungkin dari kita juga kurang Siswa juga perhatian, malu gitu Bu kalau nggak ada latihan, dorongan dan iya, latihan gitu kan. Bimbingan, bimbingan memangnya. dari guru ya. Jadi siswa itu juga malu jadinya Bu gitu kan. Ya, sama dengan di jurnalistik Bang, dari sejarahnya dulu kan anggota jurnalistik tuh yang pertama tuh 2 orang Bu, 2 orang berkembang menjadi 7 orang. Pipang nih angkatan yang kedua ya Bang ya. Iya, Pak, benar, Dan Pak. sekarang menjadi 14 ya Bang ya. 14. Iya 14. 14. Baru ya. Jadi kami dari tim jurnalistik mohon dukungan kepada Ananda semuanya, baik yang di SMA Paus Kaki maupun para penonton. Jangan lupa like dan komennya untuk akun IG-nya YouTube dan IG jurnalistik, dan untuk bintang tamu kita yang spesial, paling spesial Ibu Rina. Ibu Rina ini aktif di media sosial ya Bu ya. Instagramnya ada,
Facebooknya ada, jangan lupa di invite. Nah. Nanti ada di bawah ini ya. Ada di bawah ya guys. Nama ibu. Jadi jangan lupa ya. Oke. Itu aja Bang ya. Itu aja ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Singkat, padat dan jelas gitu. Singkat, padat, jelas. Oke. Kita closing lagi Bang. Iya Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih Ibu Terima yang kasih. sudah Sama-sama. datang dan berkenan untuk kita podcast karena sudah bersekian bulan baru kali Iya. ini kita kesempatan untuk podcast. Udah janji-janjian terus. Janji-janji terus Bu ya. Sekian dari kita tim jurnalistik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.